Di sebuah sore yang tampak biasa, tanggal 24 Agustus, desa kecil di Lombok Barat mendadak gempar. Seorang polisi, Brigadir Esko Fascarelli, ditemukan tak bernyawa, tubuhnya terikat, membujur kaku di kebun belakang rumahnya sendiri. Awalnya, semua mengira ini hanyalah akhir tragis dari pertengkaran suami istri. Tapi tak ada yang menyangka, di balik wajah tenang seorang istri, tersimpan rahasia gelap yang akan mengubah segalanya. Brigadir Rizka, istri sekaligus rekan satu profesi sang korban, kini berdiri di hadapan hukum bukan sebagai saksi, melainkan sebagai tersangka utama dalam pembunuhan suaminya sendiri. Namun, kisah ini tidak berhenti di sana. Penyelidikan demi penyelidikan membuka tabir baru yang lebih kelam. Rizka ternyata tidak sendirian. Ia dibantu oleh darah dagingnya sendiri, paman, bibi, bahkan adik sambungnya. Sebuah rencana pembunuhan yang disusun rapi. Di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, cinta berubah jadi benci, dan keluarga berubah jadi alat kejahatan. Inilah kisah tragis yang mengguncang Lombok Barat dan membuka luka lama dalam institusi kepolisian. Terungkap, paman dan adik Brigadir Rizka ternyata ikut habisi Brigadir Esko. Sebuah kisah nyata tentang cinta, dendam, dan pengkhianatan berdarah. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Pagi itu, 24 Agustus, matahari Lombok Barat baru saja muncul di balik perbukitan ketika jeritan seorang warga memecah keheningan di kompleks perumahan anggota Polri di Desa Bajur. Sumber jeritan itu berasal dari rumah seorang polisi muda yang dikenal ramah dan tegas, Brigadir Esko Fascarelli. Tubuhnya ditemukan tergeletak di kebun belakang rumahnya sendiri, dalam keadaan terikat tali nilon di tangan dan kakinya, dengan bekas jeratan di leher. Di tanah sekitar jasadnya, terlihat bercak darah yang sudah mengering. Sepatu dinas Esko terlepas sebelah, dan sarung tangan hitam ditemukan beberapa meter dari tubuhnya, seolah ada perlawanan hebat sebelum ajal menjemput. Warga mulai berdatangan, beberapa menjerit histeris, sementara yang lain langsung menghubungi Polres Lombok Barat. Dalam hitungan menit, area rumah itu sudah dipenuhi garis polisi. Di antara kerumunan, seorang perempuan berseragam polisi terlihat lemas dan menangis terseduh, Bribtu Rizka Sintiani, istri korban. "Kenapa suami saya, kenapa dia bisa begitu?" ucap Rizka dengan suara bergetar, sementara tubuhnya diguncang tangis. Ia duduk bersimpuh di tanah, menatap tubuh Esko yang sudah ditutupi kain putih. Namun, di mata beberapa rekan polisi yang hadir, ada sesuatu yang aneh. Tangisan Rizka terdengar seolah dibuat-buat, dan tatapan matanya bukan seperti orang yang kehilangan, melainkan seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. AKP lalu Eka Arya Mardiwinata, penyidik utama Polres Lombok Barat, tiba di lokasi dan langsung memeriksa keadaan sekitar. Rumah tampak terkunci dari dalam. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada pintu yang dirusak. Namun anehnya, jendela dapur terbuka sedikit, dan dari sana terlihat jelas arah menuju kebun belakang tempat tubuh Esko ditemukan. "Ini bukan bunuh diri," gumam lalu Eka pelan sambil memperhatikan posisi tubuh Esko yang terbaring miring. "Ini pembunuhan." Tim Inafis bergerak cepat. Mereka menemukan sidik jari pada tali pengikat dan pada pintu belakang rumah. Beberapa jejak kaki berlumpur juga terlihat di dekat pagar belakang, seolah ada orang yang keluar masuk pada malam hari. Ketika ditanya, Rizka mengaku tidak tahu apa-apa. Ia mengklaim tidur di kamar sejak pukul 10 malam dan baru bangun saat mendengar suara aneh di belakang rumah. Namun, keterangan itu langsung menimbulkan keraguan. Warga sekitar mengatakan tidak ada suara apapun malam itu. Lampu belakang rumah bahkan menyala sepanjang malam, seperti sengaja dibiarkan agar area kebun terlihat jelas. Penyidik kemudian memeriksa gudang kecil di belakang rumah. Di sana, mereka menemukan tali nilon identik dengan tali pengikat korban, serta sarung tangan karet dan lakban hitam. Barang-barang itu masih tergeletak di pojok gudang, dan tampak baru digunakan. Yang membuat semua lebih mengerikan, tali itu adalah barang pribadi milik keluarga Rizka, biasa digunakan oleh pamannya yang sering membantu di rumah. Ketika lalu Eka menunjukkan temuan itu kepada Rizka, wajahnya mendadak pucat. Saya tidak tahu, Pak. Tali itu mungkin sudah lama di situ," katanya terbata. Tapi penyidik tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Sore harinya, jasad Esko dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Hasil awal menunjukkan ada tanda-tanda kekerasan di leher dan dada.
Luka di pergelangan tangan mengindikasikan korban berusaha melepaskan diri sebelum kehilangan kesadaran. Artinya, Esko sempat melawan seseorang yang ia kenal, seseorang yang cukup dekat untuk membuatnya lengah. Berita kematian Esko menyebar cepat. Rekan-rekan sesama polisi di Polres Lombok Barat tidak percaya bahwa salah satu anggota terbaik mereka tewas di rumah sendiri. Beberapa menduga ada motif dendam pribadi, sementara yang lain yakin pelakunya pasti orang dekat. Malam harinya, AKP lalu Eka memeriksa ulang CCTV dari rumah tetangga. Di rekaman yang kabur karena hujan gerimis, tampak dua bayangan bergerak di belakang rumah Esko sekitar pukul 22.30. Salah satunya tampak mengenakan jaket gelap dan bertubuh besar, sementara yang lain lebih kecil, seperti perempuan. Siapa dua orang ini? Tanya lalu Eka pada anggota timnya. Satu di antaranya tampak membawa sesuatu, mungkin tali. Belum ada jawaban pasti malam itu. Tapi insting penyidik mulai mengarah ke satu kesimpulan mengejutkan, bahwa pembunuhnya mungkin bukan orang asing. Keesokan harinya, polisi mulai memeriksa siapa saja yang tinggal di sekitar rumah. Beberapa warga mengatakan sempat melihat Amak Sayun, paman dari Rizka, datang malam sebelumnya dengan motor tuanya. Ia dikenal sering membantu keponakannya mengantar barang dari gudang ke rumah. Namun, yang aneh, malam itu ia tidak datang lewat pintu depan, melainkan lewat gang sempit di sisi rumah, arah yang sama dengan kebun belakang. Ketika kabar itu disampaikan ke penyidik, suasana ruang interogasi menjadi hening. AKP lalu Eka menatap foto paman itu dengan mata tajam. Kalau benar dia datang malam itu, katanya pelan, maka ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Ini pembunuhan yang direncanakan. Sementara itu, di rumah duka, Rizka masih dikelilingi keluarga. Namun dari sorot matanya yang kosong, dari tangannya yang terus menggenggam kuat kain seragam suaminya, seolah ada beban yang tak bisa ia lepaskan. Dan tanpa ia sadari, kepolisian sudah mulai menelusuri setiap jejak yang menuju kepadanya. Satu persatu rahasia kelam itu siap terbongkar. Malam yang menelan nyawa Brigadir Esko ternyata bukan sekadar tragedi rumah tangga, tapi awal dari konspirasi besar yang melibatkan darah dagingnya sendiri. Pemakaman Brigadir Esko pasca reli berlangsung dengan penuh duka. Ratusan anggota kepolisian berdiri berbaris rapi, memberi penghormatan terakhir kepada rekan mereka yang gugur secara tragis. Di barisan paling depan, Bribtu Rizka Sintiani, sang istri, tampak mengenakan kerudung hitam. Air matanya mengalir deras, tangannya bergetar saat memeluk foto Esko yang dibingkai rapi. Namun bagi sebagian orang yang mengenalnya, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Tangisan Rizka seolah terlalu disusun, ekspresi wajahnya datar, dan di sela-sela kesedihan itu, ia beberapa kali menatap sekitar, bukan dengan pandangan sedih, tapi waspada, seperti seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Sementara itu, di balik layar, tim penyidik Polres Lombok Barat yang dipimpin AKP lalu Eka Arya terus bekerja tanpa henti. Hasil autopsi sudah keluar, Esko tewas akibat asfiksia karena jeratan di leher, bukan karena bunuh diri. Luka di tangan dan dada menunjukkan adanya perlawanan keras. Artinya, korban mengenal pelaku. Tidak ada tanda penyerangan dari luar, ujar lalu Eka di ruang rapat kecil. Dan fakta bahwa rumah dikunci dari dalam, itu semakin mempersempit kemungkinan. Pelakunya pasti orang yang bisa keluar lewat jalur lain, seseorang yang tahu benar letak pagar belakang. Nama Rizka mulai muncul di antara daftar yang dicurigai, tapi lalu Eka tidak ingin terburu-buru. Ia memutuskan menggali semua komunikasi terakhir antara Rizka dan suaminya. Tim forensik digital berhasil menyalin data dari ponsel Rizka dan Esko. Dari situ, muncul temuan yang mengejutkan. Dalam seminggu terakhir sebelum kematian Esko, Rizka beberapa kali mengirim pesan kepada seorang pria bernama Amak Sayun, pamannya sendiri. Pesannya singkat, tapi syarat makna. Malam ini saja, biar dia kapok. Aku gak kuat hidup begini terus, Ma. Bawa tali itu, tapi jangan sampai ketahuan. Lalu Eka membaca pesan-pesan itu dengan wajah kaku. Ini sudah cukup untuk membuka arah baru penyelidikan, katanya dingin. Tim kemudian melacak posisi ponsel Rizka dan Amak Sayun pada malam kejadian. Data BTS menunjukkan keduanya berada di area yang sama sekitar pukul 22.30, tepat waktu ketika dua sosok misterius terekam CCTV tetangga melintas menuju kebun belakang rumah Esko. Namun, yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah pesan suara yang dikirim Rizka kepada adik sambungnya, Dini, sehari sebelum kematian Esko. Jangan takut. Semua sudah diatur. Kamu tinggal datang kalau sudah gelap. Paman juga ikut. Sementara di sisi lain, warga sekitar mulai bercerita.
Ada yang melihat motor tua Amak Sayun terparkir di gang belakang rumah Rizka malam itu. Ada pula yang mendengar suara laki-laki berbisik keras sekitar pukul 11 malam. Tapi anehnya, tak ada suara teriakan atau perkelahian terdengar, seolah semua sudah berlangsung cepat dan terencana. Keesokan harinya, ketika polisi mendatangi rumah Amak Sayun untuk dimintai keterangan, pria itu tampak gugup. Ia berusaha tenang, tapi keringatnya mengucur deras. "Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya di rumah malam itu. Saya sakit, gak kemana-mana," katanya dengan suara serak. Namun, kejanggalan muncul ketika polisi menemukan jaket hitam yang mirip dengan sosok di CCTV sedang dicuci tergesa di bak kamar mandi belakang. Ujung jaket itu terdapat bercak merah samar yang kemudian diketahui adalah darah Esko. Sementara itu, Dini, adik sambung Rizka, juga mulai dipanggil ke kantor polisi. Gadis muda berusia 23 tahun itu datang dengan wajah tegang. Ia mencoba menyangkal, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan. "Saya cuma bantu Kak Rizka ambil barang di gudang, saya gak tahu apa-apa soal tali itu," katanya gemetar. Namun ketika penyidik menunjukkan hasil lab forensik bahwa sidik jarinya ada di lakban dan tali pengikat korban, tangisnya pecah. Saya gak sengaja, Pak, saya disuruh bantu aja," katanya cuma mau nakut-nakutin Bang Esko. "Saya gak tahu bakal jadi begini," jerit Dini sambil menutup wajahnya. Pengakuan Dini menjadi kunci pertama yang membuka misteri besar di balik tangisan palsu Rizka. Dari kesaksian itu, polisi akhirnya menyusun kembali potongan kejadian malam pembunuhan. Rizka berpura-pura mengajak suaminya ke kebun belakang untuk berbicara. Amak Sayun dan Dini sudah menunggu di balik gudang dengan tali dan lakban. Saat Esko lengah, Amak Sayun langsung menjerat lehernya dari belakang. Dini panik, tapi Rizka justru menyuruhnya membantu menahan tangan Esko agar tak melawan. Dalam hitungan menit, Esko kehilangan napas. Malam itu, Rizka memandangi tubuh suaminya yang terkulai. Ia menangis, tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena takut ketahuan. Dengan bantuan pamannya, ia lalu menyusun skenario agar terlihat seperti korban meninggal karena kecelakaan atau bunuh diri. Beberapa jam setelah kejadian, Rizka masih sempat mengirim pesan ke grup keluarga. "Suamiku gak pulang-pulang, aku takut sesuatu terjadi." Pesan yang di kemudian hari diketahui dikirim setelah Esko tewas. Ketika semua fakta itu disodorkan padanya di ruang pemeriksaan, Rizka sempat diam lama. Lalu, dengan wajah tanpa ekspresi, ia berkata pelan, "Saya cuma mau dia berhenti menyakiti saya. Saya gak mau dia mati." Namun bagi penyidik, alasan itu tak lagi penting. Semua bukti menunjukkan bahwa ia tidak hanya tahu, tapi juga merencanakan pembunuhan itu. Tangisan Rizka di pemakaman, tangisan yang dulu membuat banyak orang iba, kini terlihat jelas, bukan air mata kesedihan, tapi bagian dari sandiwara yang ia ciptakan sendiri. Dan mulai saat itu, penyidik yakin, kasus ini bukan hanya pembunuhan, tapi konspirasi keluarga berdarah yang melibatkan darah daging Esko sendiri. 3 hari setelah pemakaman Brigadir Esko, suasana rumah di perumahan Bajur itu masih dilingkupi kesunyian dan rasa tidak percaya. Di depan pagar, masih ada karangan bunga bertuliskan, "Turut berduka cita," namun di dalam rumah, aroma kejanggalan semakin terasa. Tim penyidik yang dipimpin AKP lalu Eka Arya memutuskan untuk kembali melakukan olah TKP lanjutan. Mereka merasa ada bagian dari rumah yang belum diperiksa secara mendalam, gudang tua di belakang rumah, tempat ditemukannya tali nilon dan lakban pada hari pertama. Saat tim membuka pintu gudang, aroma lembab dan tanah basah langsung menyeruak. Dindingnya terbuat dari papan kayu tua, sebagian sudah rapuh dimakan rayap. Namun yang menarik perhatian bukanlah kondisi bangunannya, melainkan sepetak tanah di pojok ruangan yang tampak berbeda warna, seperti baru saja ditimbun. "Coba gali sedikit di sini," perintah lalu Eka. Begitu tanah itu disibak, terlihat bekas bercak merah kecoklatan yang sudah menempel di lapisan semen baru. Tim forensik mengambil sampel dan membawanya ke laboratorium. Hasilnya keluar beberapa jam kemudian. DNA-nya cocok dengan Brigadir Esko. Seketika ruang penyidik di Polres Lombok Barat menjadi hening. Semua menatap hasil uji lab itu dengan wajah tegang. "Berarti korban sempat diseret ke gudang sebelum dibuang ke kebun," ujar salah satu anggota tim forensik. "Dan kemungkinan besar dibunuh di sini." Temuan itu mengubah arah penyelidikan. Pembunuhan yang sebelumnya diduga spontan, ternyata dilakukan dengan perencanaan dan persiapan matang. Bahkan tempat kejadian pun sudah ditentukan. Gudang tua itu menjadi saksi bisu bagaimana nyawa seorang polisi dihabisi oleh keluarganya sendiri. Selain bekas darah,
Di dinding gudang ditemukan jejak telapak tangan yang diidentifikasi sebagai milik Ahmad Sayun dan Dini, dua orang yang sudah disebut dalam kesaksian sebelumnya. Ketika polisi mendatangi rumah Ahmad Sayun untuk kedua kalinya, pria paruh baya itu tidak lagi bisa berkelit. Wajahnya terlihat lelah, matanya sayu, dan suaranya bergetar. Semua gara-gara dia, Pak, semua gara-gara Rizka, katanya lirih. Saya cuma bantu, saya gak tahu bakal jadi begini. Lalu Eka menatapnya tajam. Bantu apa, Ahmad? Ahmad menunduk. Tangannya gemetar, lalu ia berkata lirih. Malam itu, dia, Rizka, datang ke rumah saya, nangis-nangis. Katanya Esko mau cerai, mau usir dia dari rumah. Dia minta tolong saya buat ngasih pelajaran. Saya pikir cuma mau nakut-nakutin. Menurut pengakuannya, Rizka mengajak Ahmad ke rumah malam itu dengan alasan membenarkan lampu belakang yang rusak. Tapi ketika mereka sampai, Esko sudah berada di kebun. Rizka lalu memberi kode, dan Ahmad pun menjerat leher Esko dari belakang menggunakan tali nilon yang dibawa Dini. Saya cuma narik sebentar, tapi dia melawan, Pak. Dia dorong saya, jatuh ke tanah. Rizka teriak, saya panik, cerita Ahmad sambil terisak. Dia, Esko, berhenti bergerak. Saya gak tahu dia mati. Lalu Eka tidak langsung percaya. Kalau kamu gak tahu dia mati, kenapa bersih-bersih gudang malam itu? Ahmad terdiam. Air matanya jatuh, tapi jawabannya menggantung di udara. Beberapa jam kemudian, giliran Dini diperiksa ulang. Wajah gadis muda itu tampak pucat pasi. Ia mengaku disuruh membawa air dan lap untuk membersihkan darah di gudang. Kata Kak Rizka, jangan panik, dia yang bakal urus semuanya, ucapnya pelan. Kami disuruh diam, jangan cerita apa-apa. Kalau ada yang tanya, bilang gak tahu. Sementara itu, polisi juga menemukan jejak ban motor di belakang rumah yang cocok dengan motor milik Ahmad Sayun. Artinya, setelah kejadian, ia keluar lewat gang sempit itu, sesuai dengan dugaan awal bahwa rumah dikunci dari dalam untuk membuat seolah-olah Esko meninggal sendirian. Semua bukti semakin memperkuat teori bahwa pembunuhan ini dilakukan secara bersama-sama dan terencana. Rizka bukan korban tekanan emosi, tapi otak dari seluruh rencana tersebut. Ketika berita penangkapan Ahmad dan Dini menyebar, publik Lombok Barat gempar. Bagaimana mungkin seorang istri polisi bisa menyeret pamannya dan adik sambungnya sendiri untuk menghabisi suaminya? Di sisi lain, Rizka mulai menunjukkan perubahan sikap selama ditahan. Ia tidak lagi menangis seperti sebelumnya. Dalam ruang tahanan, ia lebih banyak diam, menunduk, dan menatap kosong ke dinding. Sesekali ia berbicara dengan penyidik, tapi hanya menjawab singkat. Semua ini salahku, katanya suatu sore, dengan suara datar. Tapi kalian gak tahu apa yang aku alami selama ini. Ketika lalu Eka menanyakan maksudnya, Rizka tidak menjawab. Ia hanya menatap foto Esko yang tergeletak di meja interogasi, lalu memalingkan wajah. Namun, penyidik sudah tahu, tak peduli apapun alasannya, tidak ada yang bisa membenarkan rencana pembunuhan ini. Fakta demi fakta terus muncul, dan semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Esko dibunuh oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya. Di gudang tua itu, tempat tali, lakban, dan darah bersatu dalam satu malam kelam, kebenaran akhirnya mulai bicara. Gudang yang dulu menjadi tempat penyimpanan alat kebun, kini menjadi bukti bisu bagaimana cinta dan dendam bisa berubah menjadi kematian. Dan saat polisi menutup lokasi dengan garis kuning untuk terakhir kalinya, lalu Eka berbisik pelan. Kebenaran tidak bisa ditimbun seperti tanah di gudang ini. Cepat atau lambat, ia akan muncul ke permukaan. Malam itu, seluruh anggota tim forensik meninggalkan TKP dengan wajah muram. Mereka tahu, penyelidikan belum selesai. Masih ada satu orang yang belum mereka tangkap, seseorang yang membantu menyembunyikan bukti dan memberi jalan keluar bagi Rizka setelah pembunuhan itu terjadi. Namanya Parman, teman dekat Rizka yang diketahui sering datang diam-diam ke rumah korban. Dan dialah, menurut keterangan baru dari Dini, orang yang membantu memindahkan tubuh Esko ke kebun belakang. Kebenaran kini semakin dekat. Tapi semakin banyak rahasia terbongkar, semakin kelam pula kisah ini menjadi. Matahari sore itu terasa begitu redup di atas langit Lombok Barat. Di halaman belakang Polres, media mulai berdatangan. Suasana penuh tekanan, bukan hanya bagi publik, tapi juga bagi keluarga dua anggota kepolisian yang kini saling berhadapan di meja hukum. Brigadir Esko telah tiada, dan istri sekaligus tersangkanya, Brigadir Rizka, kini menghadapi kenyataan pahit, hidupnya di ambang kehancuran. Penyidik AKP lalu Eka membuka konferensi pers dengan nada tegas. Hasil penyelidikan mendalam menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap Brigadir Esko dilakukan secara terencana.
Tidak hanya oleh Rizka, tetapi juga dibantu oleh keluarga dekatnya sendiri, termasuk paman, bibi, adik sambung, dan seorang teman keluarga. Kalimat itu membuat ruangan seketika hening. Wartawan menatap satu sama lain, mencoba menyerap fakta yang baru saja diucapkan. Kasus ini bukan lagi sekadar konflik rumah tangga, tapi telah berubah menjadi tragedi keluarga yang penuh pengkhianatan dan manipulasi. Dari rekaman CCTV dan bukti digital yang dikumpulkan, polisi berhasil memetakan rencana keji yang sudah disusun beberapa minggu sebelum kematian Esko. Rizka diduga mulai merencanakan pembunuhan setelah konflik rumah tangganya memuncak. Ketegangan antara Esko dan Rizka bukan hanya soal kecemburuan, tapi juga dugaan tekanan ekonomi dan masalah pribadi yang makin menumpuk. Paman Rizka, yang dikenal dengan inisial S, menjadi figur yang paling dominan setelah Rizka. Dialah yang menyusun strategi agar pembunuhan tampak seperti kasus bunuh diri atau kematian mendadak. Sementara adik sambungnya, D, berperan membantu mengikat tubuh Esko setelah ia dibuat tak berdaya. Teman keluarga, yang diketahui ikut hadir malam itu, bertugas membersihkan lokasi dan menyingkirkan barang bukti, termasuk tali dan pakaian yang digunakan dalam insiden tersebut. Namun, semua skenario rapi itu mulai runtuh ketika tetangga menemukan kejanggalan di lokasi penemuan jasad. Posisi tubuh Esko yang terikat tidak mungkin dilakukan sendiri, apalagi di kebun belakang rumah yang memiliki bekas pijakan lebih dari 2 orang. Polisi kemudian menemukan sidik jari dan DNA yang cocok dengan 4 tersangka tambahan tersebut. Saat berita itu mencuat, publik dibuat geram dan sedih dalam waktu bersamaan. Bagaimana mungkin seorang istri, yang juga seorang anggota kepolisian, tega menghabisi nyawa suaminya sendiri dengan bantuan keluarganya? Kasus ini menjadi pembicaraan nasional, dan tekanan publik menuntut agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Di ruang tahanan, Rizka tampak pucat. Matanya sayu, wajahnya kehilangan sinar. Dalam sebuah interogasi terakhir, ia sempat berbisik lirih kepada penyidik. "Aku nggak bermaksud begini, semua terlalu jauh. Aku cuma ingin dia pergi dari hidupku, bukan mati." Namun penyesalan itu datang terlambat. Pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati kini menanti di depan mata. Sementara itu, keluarga Brigadir Esko masih berduka. Ibunya, yang setiap hari datang ke makam anaknya di pinggir desa, hanya bisa berkata dengan mata berkaca-kaca. Dia bukan cuma kehilangan nyawa, tapi kehilangan kehormatan. Semua karena orang yang dia cintai. Kasus ini menjadi pelajaran pahit tentang betapa rapuhnya batas antara cinta dan kebencian. Tentang bagaimana rasa dendam yang dipupuk dalam keluarga bisa berubah menjadi tragedi paling mengerikan. Dan di balik semua hiruk-pikuk pemberitaan, masih tersisa satu pertanyaan yang menggantung di benak banyak orang. Apakah keadilan bisa benar-benar menenangkan arwah Brigadir Esko, atau semuanya hanya akan menjadi catatan kelam lain dalam sejarah kepolisian Indonesia? Lampu-lampu di halaman Polres mulai padam satu persatu. Hanya tersisa cahaya merah sirine yang berputar pelan di kejauhan, seolah menjadi simbol dari nasib tragis 2 insan berseragam yang kini berada di 2 sisi hukum. Brigadir Esko gugur dengan misteri yang akhirnya terkuak. Brigadir Rizka, hidupnya berakhir di balik jeruji besi, menunggu vonis yang mungkin akan menjadi akhir segalanya.